Selamat pagi, rekan-rekan generasi muda Indonesia. Saya ingin membuka pagi ini dengan sedikit nostalgia. Siapa di sini yang ingat kapan terakhir kali kalian merasa benar-benar bosan? Maksud saya, bosan yang utuh tanpa tergoda untuk segera mengambil ponsel, membuka Instagram, atau mengecek TikTok. Hanya diam, menatap langit kamar, atau memandang hujan di balik jendela. Mungkin sulit mengingatnya ya, karena saat ini momen bosan kecil apapun langsung kita bunuh dengan secuil layar di tangan kita. Hadirin yang saya banggakan, mari kita akui bersama, ponsel ini telah menjadi sahabat, guru, sekaligus sumber keresahan besar kita. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui atau menyuruh kalian berhenti tertarik teknologi. Tidak. Saya di sini untuk mengajak kita semua, terutama generasi kita yang paling melek digital, untuk bertanya siapa sebenarnya yang mengendalikan kita, yang mengendalikan gawai atau gawaikah yang mengendalikan kita. Pertanyaan itu penting untuk direnungkan, terutama karena ada situasi darurat yang sering tidak kita sadari. Teman-teman, kita sering mengira masalah kesehatan mental itu abstrak atau hanya terjadi di negara maju. Padahal, faktanya sangat dekat dengan kita. Data terbaru dari program cek kesehatan gratis nasional periode 2025 sampai 2026 menunjukkan angka yang mengejutkan, sekitar 4,8% atau lebih dari 363.000 anak dan remaja di Indonesia terdeteksi mengalami gejala depresi. Tidak hanya itu, 4,4% lainnya, sekitar 338.000 anak menunjukkan gejala kecemasan. Coba renungkan sejenak. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah jeritan hati ratusan teman-teman kita. Mungkin duduk di samping kita tertawa di story Instagram, namun dalam hatinya merasa hampa dan cemas. Lalu, apa hubungannya dengan gawai kita? Hubungannya sangat erat. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan sebuah fakta yang mungkin sangat relevan dengan keseharian kita. Rata-rata screen time anak dan remaja Indonesia itu lebih dari 7,5 jam per hari. Coba kita hitung, kita tidur idealnya 9 jam, kita tidur idealnya 8 jam, belajar di sekolah atau kuliah katakanlah 7 jam, makan, mandi, bepergian 3 jam, sisanya 6 jam, dan sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk menatap layar. Ini menunjukkan bahwa paparan layar yang berlebihan ini tidak hanya mencuri waktu produktif kita, tetapi secara ilmiah terbukti memicu masalah kesehatan mental dan mengikis kemampuan kita untuk bersosialisasi. Ternyata dampak berlebihan ini bukan hanya sekadar soal pusing atau mata lelah, akar masalahnya jauh lebih dalam. Sebuah penelitian sistematis menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang bermasalah pada remaja secara langsung berkontribusi pada gangguan tidur, pola makan yang buruk, hingga gangguan citra tubuh. Kita scrolling TikTok sampai jam 2 pagi, lalu besoknya sulit fokus. Kita bandingkan badan kita dengan filter dan editan para influencer. Lalu membenci diri kita sendiri. Kita memesan junk food karena mudah dan viral, lalu merasa tidak sehat. Ini adalah rantai masalah yang berujung pada satu muara, depresi. Pernahkah kalian setelah berjam-jam scrolling tiba-tiba bertanya, aku ngapain ya tadi? Itu momen di mana algoritma telah mengendalikan kita. Kita seperti ikan yang tersangkut di jaring, dikendalikan oleh notifikasi dan infinite scroll. Ironisnya, kita sering dengan bangga menyebutnya multitasking, padahal yang terjadi adalah continuous partial attention. Perhatian kita terpecah terus-menerus, membuat kita tidak pernah benar-benar hadir dalam momen apapun. Di titik inilah urgensi itu muncul. Jika kita tidak bertindak, kita akan tumbuh menjadi generasi yang kaya informasi tetapi miskin makna. Terhubung secara maya tapi kesepian secara nyata. Masalah inilah mendesak dan membutuhkan tindakan kolektif dari kita semua. Teman-teman, kabar baiknya kita bisa mengambil kembali kendali itu. Solusinya bukan anti teknologi tapi melakukan detox digital, yaitu menggunakan teknologi secara lebih sehat dan sadar. Izinkan saya mengajak kalian semua untuk memulai sebuah gerakan kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang juga. Pertama, tantang diri kalian untuk ruang tanpa layar, mulai dengan 30 menit setelah bangun tidur tanpa menyentuh ponsel, 2 jam sebelum tidur
Letakkan ponsel di luar kamar. Gunakan waktu itu untuk benar-benar mengobrol dengan keluarga, membaca buku, atau sekedar menikmati bosan yang tadi kita bicarakan. Kedua, lakukan detox notifikasi. Matikan semua notifikasi kecuali aplikasi obrolan esensial dan telepon. Biarkan kita memutuskan kapan buka aplikasi, bahwa notifikasi yang memerintah kita. Dan terakhir, ganti waktu sekarang kita akan bertujuan dan mikro hobi. Dengan mikro hobi, menggambar di buku sketsa, belajar masak dari YouTube, lalu langsung praktik, atau berolahraga ringan. Intinya, ciptakan, jangan sekadar mengkonsumsi. Rekan-rekan, melakukan ini bersama, ajak sahabat kalian untuk ikut tantangan ini. Bayangkan jika seluruh siswa di sekolah ini atau seluruh mahasiswa di kampus ini berhasil merebut kendali atas perhatian mereka kembali. Kita bukan hanya menyelamatkan kesehatan mental dari kita sendiri, tetapi juga membangun fondasi generasi yang lebih tangguh, kreatif, dan autentik. Masa depan adalah milik mereka yang bisa fokus. Jadi mulai hari ini, pegang kendali terat-terat, jangan biarkan algoritma menentukan emosi dan harga diri kalian. Selamatkan kesehatan mental kalian, kendalikan layarmu sebelum layarmu yang mengendalikanmu. Sekian dari saya, dan mari kita mulai detox digital bersama. Saya Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.